Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan nama saya Imam Fandi, NIM 21086058. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu play, game, and sport. Pertama, play. Play merupakan suatu perbuatan atau kegiatan sukarela yang dilakukan dalam batas-batas ruang dan waktu tertentu yang sudah ditetapkan, dengan tujuan disertai oleh perasaan tegang dan gembira dan kesadaran. Bermain play mempunyai sifat esensial adalah aktivitas untuk hiburan, tidak dipertandingkan. Bermain adalah segala aktivitas untuk memperoleh rasa senang tanpa memikirkan hasil akhir yang dilakukan secara spontan tanpa paksaan orang lain. Bermain atau play adalah fitrah manusia yang hakiki sebagai makhluk bermain, yang disebut dengan homo ludens. Bermain suatu kegiatan yang tidak berprestasi apa-apa. Terdapat 7 ciri yang dapat dijadikan acuan untuk mengubah apakah bermain atau bukan, yakni bermain dilakukan secara volunteer, bermain yang dilakukan secara sukarela tanpa paksaan atau tekanan dari orang lain. Faktor-faktor luar yang bersifat intrinsik. Yang pertama, bermain itu pada dasarnya menyenangkan. Kedua, bermain itu bersifat aktif. Ketiga, bermain fleksibel. Dengan ciri berarti orang yang bermain memiliki kebebasan untuk memilih jenis kegiatan yang ingin dilakukan. Karakteristik bermain yaitu bebas, sukarela, dan tanpa paksaan. Lanjut, aktivitas bermain terpisah dari pembatas ruang dan waktu. Hasil dari aktivitas bermain adalah suatu yang tidak diketahui atau direncanakan. Lanjut, aktivitas murni bermain tidak produktif dan menghasilkan nilai yang permanen. Peraturan bermain bergantung pada kondisi tunduk pada kesepakatan situasional. Permainan sukses yaitu diutamakan dalam permainan ini adalah prestasi sehingga diperlukan keberanian. Tujuan permainan adalah mengembangkan kemampuan menyamakan dan membedakan, mengembangkan pengertian tentang berhitung, menambah, mengurangi, merangsang daya imajinasi dengan berbagai cara. Bermain pura-pura, membedakan dengan perabaan, menumbuhkan sportivitas, mengembangkan kepercayaan diri, mengembangkan sosialisasi atau bergaul dengan anak dan orang di rumahnya. Pengertian play menurut para ahli. Yang pertama, menurut Suejiningsih, merupakan seluruh aktivitas anak termasuk bekerja, kesenangannya, dan merupakan metode bagaimana mereka mengenal dunia. Bermain tidak sekedar mengisi waktu tetapi merupakan kebutuhan anak seperti hal makan. Kedua, menurut Harlock, bermain menyatakan setiap kegiatan yang dilakukan untuk kesenangan yang ditimbulkan tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Ketiga, menurut Huizinga, adalah melihat permainan sebagai sumber dari bentuk-bentuk kultural paling penting yang merentang sejak dari hal-hal yang menyenangkan seperti seni sampai ke hal-hal yang kurang menyenangkan dan kontroversi seperti perang. Lanjut, pengertian games. Game berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti dasar permainan. Permainan dalam hal ini merujuk pada pengertian kelincahan intelektual. Game juga bisa diartikan sebagai arena keputusan dan aksi pemainnya. Ada target-target yang ingin dicapai pemainnya. Kelincahan intelektual pada tingkat tertentu merupakan ukuran mana game itu menarik untuk dimainkan secara maksimal. Ruang lingkup game mempunyai karakteristik antara lain adanya kompetisi, hasil ditentukan oleh keterampilan fisik, strategi, dan kesempatan. Sebuah game bisa dikarakteristikan dari apa yang pemain lakukan dalam sebuah game. Misalnya, peralatan seperti bola, kartu, papan, atau sebuah komputer. Kedua, peraturan-peraturan yang digunakan untuk menentukan giliran pemain, hak dan keharusan masing-masing pemain, serta tujuan permainan. Ketiga, skill, strategi, dan keberuntungan.
game dengan skill. Contohnya dengan kekuatan fisik, misalnya gulat, menembak, dan kekuatan mental seperti catur. Lanjut, single player game dan double player. Jika pemain tunggal, pemain harus bermain dengan keahlian, berpacu dengan waktu dan keberuntungan. Sedangkan pemain double, pemain diharuskan untuk menggunakan suatu strategi dan kekompakan sesama pemain untuk mencapai tujuan tertentu. Atau sebaliknya, pemain harus berlomba dengan pemain lainnya untuk mencapai suatu tujuan. Roger K. Lewis membagi permainan menjadi 4. Yang pertama, agon, yaitu permainan yang bersifat pertandingan yang memperoleh kemenangan sehingga butuh perjuangan fisik yang keras. Kedua, alea, permainan yang bersifat untung-untungan seperti main dadu sehingga keterampilan tubuh tidak diperlukan. Ketiga, mimikri, permainan fantasi yang membutuhkan kebebasan dan bukan sungguhan. Keempat, healings, permainan yang mencerminkan keinginan melampiaskan gerak seperti mendaki gunung. Adapun hal yang harus diperhatikan saat dalam permainan menurut Swejiningsih. Pertama, ekstra tinggi. Untuk bermain diperlukan ekstra tinggi. Bermain memerlukan energi yang cukup sehingga anak memerlukan nutrisi yang memadai. Kedua, waktu. Anak harus mempunyai cukup waktu untuk bermain sekaligus stimulus yang diberikan dapat optimal. Selain itu, anak mempunyai kesempatan yang cukup untuk mengenal alat-alat permainannya. Ketiga, alat permainan. Untuk bermain diperlukan alat permainan yang sesuai dengan umur dan perkembangan anak. Orang tua hendaknya memperhatikan hal ini sehingga alat permainan yang diberikan dapat berfungsi dengan benar. Yang diperlukan diperhatikan bahwa alat permainan tersebut harus aman dan mempunyai unsur eduktif bagi anak. D. Ruangan untuk bermain. Ruangan tidak usah terlalu besar dan tidak perlu ruangan khusus untuk bermain. Anak bisa bermain di ruang tamu, halaman, bahkan di ruang tidurnya. Lanjut, pengetahuan cara bermain. Anak belajar bermain melalui mencoba-coba sendiri, meniru teman-temannya atau diberitahu caranya oleh orang tuanya. Lanjut, teman bermain. Anak harus merasa yakin bahwa ia mempunyai teman bermain kalau ia memerlukan. Apakah itu saudaranya, orang tuanya, atau temannya. Karena kalau anak bermain sendiri, maka akan kehilangan kesempatan belajar dari teman-temannya. Sebaliknya, terlalu banyak bermain dengan anak lain, maka dapat mengakibatkan anak tidak mempunyai kesempatan yang cukup untuk menghibur diri sendiri dan menemukan kebutuhannya sendiri. Adapun hal-hal yang mempengaruhi permainan menurut Parlock. Yang pertama, kesehatan. Semakin sehat anak, semakin banyak energinya yang bermain, seperti permainan dan olahraga. Anak yang kekurangan tenaga lebih menyukai hiburan. Kedua, perkembangan motorik. Permainan pada setiap usia melibatkan koordinasi motorik. Apa saja yang akan dilakukan dan waktu bermainnya tergantung pada perkembangan motorik mereka. Ketiga, inteligensi. Pada setiap usia, anak yang pandai lebih aktif ketimbang yang kurang pandai, dan permainan mereka lebih menunjukkan kecerdikan. Lanjut, jenis kelamin. Anak laki-laki bermain lebih kasar ketimbang anak perempuan dan menyukai permainan dan olahraga ketimbang berbagai jenis permainan yang lain. Pada awal kanak-kanak, anak laki-laki menunjukkan perhatian pada berbagai jenis permainan yang lebih banyak ketimbang anak perempuan, tetapi sebaliknya terjadi pada akhir masa kanak-kanak. Lanjut, yang E, lingkungan. Anak dari lingkungan yang buruk kurang bermain ketimbang anak lainnya disebabkan karena kesehatan yang buruk, kurang waktu, peralatan, dan ruang. Anak yang berasal dari lingkungan desa kurang bermain ketimbang mereka yang berasal dari lingkungan kota. Hal ini karena kurangnya teman bermain serta kurangnya peralatan dan waktu bebas. Ibu yang mempunyai pengetahuan yang baik akan lebih cenderung memperhatikan kebutuhan bermain bagi anak dan akan memfasilitasi anak dalam bermain, karena dengan bermain secara psikologis
kepuasan fisik, emosi, sosial, dan perkembangan mental anak terpenuhi. Lanjut yang F, status sosioekonomi. Anak dari kelompok sosioekonomi yang lebih tinggi lebih menyukai kegiatan yang mahal seperti lomba atletik, bermain sepatu roda, sedangkan mereka dari kalangan bawah terlihat dalam kegiatan yang tidak mahal seperti bermain bola dan berenang. Kelas sosial mempengaruhi buku yang dibaca dan film yang ditonton anak. Lanjut, jumlah waktu bebas. Jumlah waktu bermain terutama tergantung pada status ekonomi keluarga. Apabila rumah tangga atau pekerjaan menghabiskan waktu luang mereka, anak terlalu lelah untuk melakukan kegiatan yang membutuhkan tenaga yang lebih. Lanjut, peralatan. Peralatan bermain yang dimiliki anak mempengaruhi permainannya. Misalnya dominasi boneka dan binatang buatan mendukung permainan pura-pura. Lanjut, pengertian sport. Olahraga telah ada sejak zaman nenek moyang kita dulu. Seiring dengan pertumbuhan usia bumi, olahraga juga mencatat sejarah yang cukup panjang. Hadirnya berbagai olahraga baru turut mewarnai kehidupan manusia di muka bumi. Dari sejarah itulah muncul macam-macam olahraga yang hingga saat ini dilakukan oleh umat manusia. Olahraga merupakan aktivitas melibatkan otot-otot besar dalam tubuh kita. Setidaknya kita menggunakan 40% dari otot-otot tersebut dalam melakukan suatu permainan. Oleh karena itu, sangat dianjurkan kepada setiap orang. Aktivitas dasar dalam olahraga yang juga dilakukan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari seperti berjalan, berlari, melempar, menangkap, memukul, dan lain-lain. Dengan keilmuannya yang harus berkembang, olahraga ini dapat diperhitungkan. Arti olahraga adalah aktivitas untuk melatih tubuh seseorang tidak hanya secara jasmani tetapi juga rohani dan bertujuan untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Karakteristik sport: pertama, bersifat kompetitif. Kedua, bentuk bermain yang terorganisir. Ketiga, lebih spesifik dan mencakup play dan game. Keempat, permainan yang dikembangkan. Berikut ini adalah pengertian dan definisi olahraga oleh para pakar-pakar olahraga. Pertama, menurut Soekarno, olahraga adalah alat untuk melaksanakan 3 tujuan revolusi Indonesia, yaitu negara kesatuan RI yang kuat, masyarakat adil dan makmur, dan tata dunia baru. Kedua, Suryanto Rukmono, olahraga adalah satu kegiatan untuk melatih tubuh kita agar badan terasa sehat dan kuat, baik jasmani maupun rohani. Ketiga, Seno Gumira Haji Dharma, olahraga adalah sarana kompetisi untuk menjadi nomor 1. Keempat, Jessica Dolan, olahraga adalah pereda stres yang sangat baik. Olahraga dapat mengalihkan pikiran dan kekhawatiran dengan cara meredakan ketegangan otot tubuh. Kelima, Cartles Cements, olahraga adalah sesuatu yang harus menjadi prioritas dan dijadwalkan tapi tetap realistis. Lanjut, Hans Tandra, olahraga adalah gerakan tubuh yang berirama dan teratur untuk memperbaiki dan meningkatkan kebugaran. Sesuai dengan fungsi dan tujuannya, olahraga dapat dirinci sebagai berikut. Pertama, olahraga pendidikan adalah proses pembinaan menekankan penguasaan keterampilan dan ketangkasan berolahraga, termasuk juga pembinaan nilai-nilai kependidikan melalui pembekalan pengalaman yang lengkap. Kedua, olahraga kesehatan adalah jenis kegiatan olahraga yang lebih menitik beratkan pada upaya mencapai tujuan kesehatan dan fitness yang tercakup dalam konsep well-being melalui kegiatan olahraga. Ketiga, kegiatan olahraga rekreatif adalah kegiatan olahraga yang menekankan pencapaian tujuan yang bersifat rekreatif atau manfaat dari aspek jasmaniah dan sosial psikologis. Keempat, olahraga rehabilitatif adalah jenis kegiatan atau latihan jasmani yang menekankan tujuan yang bersifat terapi atau aspek psikis dan perilaku.
Lanjut, relasi play, game, dan sport. Menurut Edward, pengertian olahraga bergerak dari pengertian yang luas, meliputi play, game, dan sport. Play mempunyai karakteristik bebas, sukarela, dan tanpa paksaan dalam berpartisipasi. Aktivitas bermain terpisah dari pembatasan ruang dan waktu. Hasil dari aktivitas bermain adalah sesuatu yang tidak diketahui direncanakan sebelumnya. Aktivitas murni bermain tidak produktif. Peraturan bermain tergantung pada kondisi, tunduk pada kesepakatan situasional. Jadi kesimpulannya, kajian filsafat olahraga didasarkan pada 3 konsep, yaitu bermain, play, dan games. Ketiganya memiliki arti dan aktivitas yang berbeda. Bermain, play adalah bentuk kegiatan yang tidak produktif yang tujuannya adalah memberikan kesenangan pada diri sendiri. Itulah hanya segitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.